Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya masuk. Alhamdulillah berarti semuanya masih dalam keadaan sehat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silahkan Bima dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dimasukkan kembali. Nah, anak-anak, sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, ya, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silahkan berdiri semua. Mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia. Membela Indonesia. Kita tetap setia. Membela negara kita. Ya, dilanjutkan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siap ya? 1, 2, 3. Ibadah olahraga. Dan bergizi. Ayo dan masyarakat. Lupa istirahat. Aku anak-anak Indonesia hebat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak tadi waktu berangkat sekolah sarapan tidak? Sarapan. Semuanya sarapan? Apit sarapan tidak? Sarapan. Sarapannya pakai apa? Sayur. Sayur aja? Nasi goreng. Cuman makan sayur? Nasi. Kalau sarapan itu pasti ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Kalau sudah makan, minum apa tidak? Kamu minum apa? Teh apa? Air putih? Susu. Nah, ibu sekarang tanya, nasi itu sebelum jadi nasi dia asalnya dari mana? Beras. Berasnya dari padi. Biar jadi nasi diapakan? Biar jadi nasi diapakan? Dimasak. Masaknya pakai apa ibumu? Magicom. Terus ada yang pakai panci? Enggak, sekarang pakai Magicom semua. Ya, sekarang sudah pakai Magicom semua. Ya, ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sudah pernah dengar apa itu coding? Belum. Kalau kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan? AI, sudah. Contohnya robot. Terus apa lagi? HP. Kamu punya HP semua? Kamu sudah memanfaatkan AI atau AI? Iya, kalau sudah punya HP berarti kamu itu sebenarnya sudah menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Contohnya kamu kalau disuruh mencari jawaban, misalkan ada PR, nyarinya di mana? Di Google atau di aplikasi apa? Cici. Yang seringnya pakai Cici? Kalau ibu pakai Chat GPT itu juga bisa. HP kamu itu kalau membuka pakai sandi apa enggak? Sandinya berupa angka biasanya ya. Terus ada juga yang pakai pola, ada pakai sidik jari, ada juga yang pakai ini apa namanya? Deteksi wajah. Nah, itu HP termasuk dari kecerdasan artifisial. Sekarang ibu jelaskan dulu apa itu coding.
Nih, coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem untuk dapat menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Dengan kata lain, coding itu datanya, perintahnya. Sedangkan kecerdasan artifisial itu hasilnya, alatnya atau bendanya, sistemnya. HP itu yang buat siapa sih? Manusia. Sebelum diisi data-data, atau kalau di HP itu ada chipnya ya, chipnya itu berisi data-data yang perintah dari manusia, ilmuwan kan yang buat kan, di situ kan ada perintahnya, diisi terus, diisi data-data oleh ilmuwan. Jadi begitu HP-nya sudah jadi, kamu nyari apa aja di situ ada. HP bisa salah nggak? Bisa, tergantung seberapa banyak data benar yang dimasukkan. Mungkin ada data yang belum dimasukkan di situ, terus kita nyari nggak ada di situ jawabannya, karena dia belum mendeteksi ya. Tapi kalau sudah semakin banyak orang yang mencari, pencarian itu, contohnya kamu main YouTube, kamu sering yang kamu cari itu YouTube tungtung sahur. Pasti begitu buka YouTube, gambarnya semuanya tungtung sahur semua kan? Karena itu banyak data yang sudah masuk di situ. Jadi HP-nya sudah bisa memahami, oh yang mau dicari yang ini. Karena banyak yang mencari tentang tungtung sahur, paham ya? Nah kemudian, kenapa kita harus belajar coding dan kecerdasan artifisial? Kenapa kok sekarang kalian itu disuruh belajar coding dan kecerdasan artifisial? Kenapa? Supaya kita bisa berpikir seperti komputer, atau yang namanya supaya kita bisa berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Nih, apa nak? Berpikir komputasional? Iya, berpikir komputasional adalah memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, kita belajar coding dan kecerdasan artifisial supaya kita juga mempunyai kemampuan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu sendiri mempunyai 4 prinsip nih. Yang pertama, dekomposisi. Artinya, dapat memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, yaitu proses mengidentifikasi pola atau kesamaan yang berulang. Yang ketiga ada abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang lebih penting. Jadi ada informasi yang tidak penting dibuang, diambil yang penting saja. Yang keempat adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis atau urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam kehidupan kita sebenarnya kita itu sudah melakukan yang namanya algoritma. Contohnya tadi pagi kamu sarapan nasi, ibumu masak nasi yang berasal pertamanya dari beras. Kok bisa jadinya nasi? Prosesnya itu berasnya diapakan dulu? Cuci, kemudian dimasak di magicomnya biar nasinya masak diapakan? Dijarke wae, dicolokkan, terus dipencet tombol yang mana? Cook, atau biasanya kalau di rumah kita warnanya merah, tunggu beberapa saat sampai dia berubah hijau, kemudian nasinya menjadi matang. Contoh lagi, teh. Kamu pernah minum teh manis? Bagaimana cara membuat teh manis itu? Cara membuat teh manis ya? Ini gelas. Ambil apa dulu kalau membuat teh manis itu? Gelas. Terus sendok.
terus urutan selanjutnya ambil gula, terus terus baru air panas apa air dingin? Air panas. Sudah dijarke wae. Diudek ya, aduk, diaduk. Kalau nggak tahu diaduk sampai gulanya larut, barulah teh manis siap untuk dinikmati. Itu urutannya. Sama juga kamu kalau mau mandi urutannya apa, langsung disiram semua? Urutannya pertama apa? Masuk kamar mandi, terus lepas baju apa enggak? Iya, lepas bajunya dulu, terus langsung sampoan apa? Air dulu apa sampoan? Air dulu baru sampoan. Kalau sudah sampoan langsung pakai handuk, dibilas. Sudah bersih baru pakai handuk, keluar baru pakai baju. Jadi sebenarnya kegiatan kita semuanya itu ada langkah-langkahnya atau urutan. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah diskusi kelompok, mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang sudah berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ibu bagikan di sini ada suatu permasalahan. Kamu di sini nanti mengidentifikasinya ya, urutannya yang mana pertama dulu ya. Nah, ada potongan kertas berisi langkah-langkah yang belum urut, atau ini namanya masih acak. Nanti kamu urutkan menjadi sebuah algoritma atau langkah-langkah yang sistematis. Dibagikan dulu ya. Nih, ayo tolong dibantu. Tolong dibantu. Nih, kasihkan kelompok sesana. Tolong dibantu. Boleh dibantu ya. Ayo, tolong dibantu ya. Oh, ini lemnya, lupa lemnya. 1, 2, 3. Kok lemnya cuma 3, 4. Nah. Sudah kebagian semua? Halo. Hai. Masih ingat kesepakatan belajar kita? Apa? Nah, dilarang ribut atau berbicara saat sedang belajar. Yang kedua, bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok. Artinya apa? Semuanya harus bekerja. Jangan mengandalkan cuma satu orang. Sudah ya. Nah, sudah menerima semua? Kertas acaknya sudah? Nah, apa yang akan kita lakukan? Lihat, kalian di situ ada sebuah karton. Di situ ada lem. Silakan kertas acaknya nanti disusun menurut kalian urutannya yang benar. Nah ya, nanti kalau sudah selesai semua dari kelompok diskusi ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan mempraktekkan seperti kita menjadi komputer. Kelompok Anindya kebagian apa? Cara membuat jus buah. Kelompok Abik cara membuat telur mata sapi. Kelompoknya dia
Memasak nasi di Mexico. Kelompok Rista, Isa? Cara mencuci baju. Oke, silakan dikerjakan. Judulnya di atas sendiri ya. Boleh nih sambil lihat ada sebuah video. Nah, robot itu nih, lihat robot kan? Dia bisa bergerak seperti manusia, padahal dia hanya sebuah rangkaian besi-besi ya kan, yang dibentuk seperti manusia. Tapi kok bisa ya dia seperti manusia menari? Karena sudah diisi data-data kamu menari, langkahkan kaki ke kanan, langkahkan kaki ke kiri. Jadi dia diingat, oh ya seperti ini. Urutannya seperti ini narinya. Jadi dia bisa menari dengan indah. Kalau memasukkan datanya salah, kira-kira tariannya jadi bagus nggak? Memasukkan urutan-urutan tariannya kayak salah-salah gitu. Jadi bagus nggak narinya? Enggak. Ayo silakan ditempel. Desta, ayo bekerja sama Desta semuanya. Ayo kesepakatan belajar kita apa tadi? Semuanya bekerja saat kerja ke kelompok. Sudah selesai? Belum. Ayo. Enggak dilai. Kelompok gimana, Tong? Belum. Sambil Ibu nilai. Coba sekarang perhatikan ke depan dulu sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini gambar apa? Mangga. Bagaimana cara kamu menikmati mangga? Dimakan. Kalau sudah matang dimakan langsung bisa, mentah juga bisa. Dilutis buat manisan. Terus apa lagi? Di jus. Iya, di jus. Sudah pernah buat jus mangga? Sudah belum? Belum. Ini gambar apa nih? Tadi asal mulanya dari mangga masih utuh seperti ini, kemudian berubah menjadi jus. Dia lebih lembut berair. Itu diapakan sih? Di blender. Nah, ini gambar blendernya untuk memblender mangga, ya kan? Coba Ibu tanya gimana cara urutannya blender mangga menjadi sebuah jus? Langsung diputar blendernya, diisi mangga dulu, terus kupasnya dalam blender. Mangga sudah dikupas, sudah dicuci, sudah dipotong-potong, terus diapakan? Masukkan ke blender. Sudah, biarkan aja tahu-tahu jadi lembut sendiri. Iya? Diapakan blendernya? Colokan aja sudah? Diputar atau dipencet tombolnya sesuai kecepatan. Kan ada nomornya itu kan, nomor 1, 2, 3, 4. Boleh putar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sampai mangganya menjadi lembut. Kalau sudah lembut, sudah dibiarkan saja di blender. Iya, diapakan? Dituangkan, barulah bisa dinikmati. Itu urutan cara membuat jus mangga menggunakan blender, ya kan? Kalau urutannya nih misalkan belum ada mangganya, tahu-tahu sudah diputar, jadi nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi semuanya harus sistematis atau urut, ya. Yuk lanjutkan. Sudah selesai? Belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok Anin belum, silakan dilanjutkan ya. Wes? Sudah semua cara mencuci baju. Ini sudah? Nah. Ya 5 menit lagi. Ini udah benar menurut kalian? Nah, judulnya di atas sendiri ya. Terus, nah sudah selesai semua. Sudah. Ya, sudah.
Ini sudah. Ngapa pepri ngantuk? Dipa ngantuk? Hah? Dipa ngantuk? Tadi malam begadang? Kata orang-orang biar nggak ngantuk minum kopi. Bagaimana cara buat kopi? Tuan di mana kopinya, nggak ada wadahnya? Ambil apa dulu sih? Gelas, terus yang dia nggak buat kopi yang disiapkan apa alat-alatnya? Gelas, sendok, gula, kopi, air panas. Terus tinggal buatnya urutannya. Kopinya diapakan? Masukkan kopi dalam gelas, terus masukkan gula dalam gelas, terus masukkan atau tuangkan air. Sudah langsung jadi. Diaduk sampai gulanya larut. Jadilah kopi siap diminum. Langsung ilatnya kebakar, masih panas kan? Ditiup dulu, boleh nggak ditiup dulu? Boleh. Sebenarnya tidak, tunggulah agak dingin sebentar, baru diseruput. Tapi kamu nggak sabar, begitu kopi jadi langsung diseruput panas-panas, ya kan? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Berarti sekarang saatnya presentasi dan simulasi. Nah, pertama presentasi, membacakan hasil diskusinya tadi yang sudah mengurutkan langkah-langkah, kan? Kemudian sambil simulasi, mempraktekkan, misalkan yang membuat jus buah, berarti ada yang jadi blendernya, ada yang jadi buahnya, ada yang tukang buat jusnya, ya, atau penggunanya itu yang tukang buat. Boleh? Siap semua sudah? Kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, kelompok mana? Oke, daripada rebutan, yang maju dengan kita tepuk seperti kemarin. Siap? Duduk semua, ayo. Dimulai dari ibu. Boleh, yuk siap tangannya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Ayo. Alipa Grakap. Jadi kelompok ini terakhir. Oke, kelompok ini 1, 2, 3 ini terakhir. Ayo cepat. Mulai kelompok Abid. Kelompok Abid kebagian apa? Menentukan algoritma apa? Cara membuat telur mata sapi. Ya. Yang jadi telur siapa? Yang jadi wajan siapa? Yang masak siapa? Faisal yang masak. Oke, siap. Yang lainnya? Hai. Halo. Sekarang perhatikan temannya untuk melakukan presentasi dan simulasi. Siapa tahu ada langkah-langkah mereka yang salah, nanti telurnya nggak jadi. Oke, mulai. Saya dari kelompok 1. Ayo ngomong. Saya dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dan simulasi hasil diskusi kelompok kami. Yo, ambil baca. Yang keras ya. Siapkan 1 butir telur ayam. Mana telurnya? Mendekat. Pegang dulu telurnya. Terus lanjut. Siapkan wajan dan minyak goreng tentunya. Wajan, minyak goreng. Terus apa lagi? Mantapkan tawanya, pegang dulu. Ayo terus, dengarkan itu langkahnya. Wajan di atas kompor. Wajahnya diletakkan di atas kompor. Nyalakan kompor dan atur api kecil atau sedang. Nyalakan kompornya kalau dinyalakan bunyinya apa? Cetek. Terus Tuangkan minyak ke dalam wajan. minyaknya dituangkan. Terus Tuangkan telur dengan hati-hati ke dalam wajan. telurnya diceplok atau dipecah. Terus Di telur dan kuning telur setengah matang atau matang sesuai selera. selera. Terus Tambahkan sedikit garam. ya kayak garam cep. Matikan kompor. Matenis matang. Ini kan belum diangkat. Angkat telur dengan spatula. Diangkat. Terus Jika telur di atas piring. nah, telurnya sudah jadi tuh. Telur mata sapi. Nah, kalian mendengarkan tadi kan? Oh, rupanya sudah benar cara membuat telur mata sapi? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Nah, kalau nggak dipasang. Nah, kelompok 2. Ajak ke teman-temannya.
Perhatikan ya, nanti boleh bertanya. Enggak kena. Sudah? Kelompok 2. Tugasnya apa? Memasak nasi di Magicom. Memasak nasi di Magicom. Jelaskan urutannya atau algoritma memasak nasi di Magicom dan mensimulasikan siapa yang jadi Magicomnya, siapa yang tukang masaknya. Anas yang masak. Ya, baca dah. Nasi di Magicom. Terus siapa dengan cukupnya? Kita lihat. Nah, berasnya sudah ada. Kan mau masak nasi masuk berasnya nggak ada. Terus Cuci beras hingga bersih. dicuci. Kalian kalau masak nasi dicuci nggak berasnya? Dicuci. Berapa kali biasanya? 5. 2 sampai 3 kali. Terus Masukkan beras yang ini dicuci ke dalam baju Magicom. ke dalam panci Magicom. Terus Tambahkan air sesuai takar. tambahkan air sesuai takaran. Berarti yang nambahkan airnya di mana? Mancing. Masukkan batu ke dalam Magicom. Terus Tutup Magicom dengan rapat. Colokkan kabel Magicom ke listrik. terus Tekan tombol off untuk mulai memasak. terus Tunggu hingga tombol pindah otomatis ke warna. biasanya kalau udah mau matang bunyinya tek gitu kan. Terus Nasi matang dan siap disajikan. nasi matang dan siap disajikan. Jadi anak-anak, kalau misalkan memasukkan data salah, kira-kira jadi nggak itu nanti? Kalau urutan-urutannya salah, maka hasilnya juga salah. Ayo, dah cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan kelompok 3. Tempel. Kelompok 5 kebagian apa? Cara mencuci baju di mesin cuci 2 tabung. Ya, siapa yang jadi mesin cucinya? Terus sudah ada yang kebagian jadi bajunya, ada penggunanya 5, berarti yang tukang nyuci bajunya 5. Nah, bagaimana urutannya atau algoritma mencuci baju dengan mesin cuci? Dengarkan, siapa tahu ada yang salah. Yo, 1. Siapkan pakaian kotor. pertama menyiapkan pakaian kotor. Terus, 2. Masukkan pakaian ke tabung pencuci. ya, benar? Sesudah masukkan pakaian ke tabung pencucinya, diapakan lagi? Tambahkan deterjen secukupnya. Ditambahkan deterjen, ya. Terus Isi air ke dalam tabung pencuci. diisi air, biasanya sampai menutupi kain yang kotor atau baju-baju yang kotor. Terus Atur waktu mencuci misal 10 sampai 15 menit. mengaturnya diapakan? Diputar, ya. Terus 6. Nyalakan mesin pencuci. sudah dinyalakan berarti dia apa? Berputar, tunggu sampai pencucian selesai. Kalau sudah selesai berarti mandek nggak yang berputarnya mesin cucinya itu? 7. Tunggu proses pencucian selesai. Udah selesai, udah mandek dari tadi. Kalau nggak mandek rusak berarti mesin cucinya muter terus seharian. Terus 8. Buang air cucian dari tabung pencuci. dibuang. Terus 9. Isi air bersih untuk membilas. isi lagi airnya. 10. Atur waktu bilasan dan nyalakan mesin kembali. Nyalakan lagi, ya. 11. Tunggu proses bilasan selesai. Sudah selesai berarti. 12. Buang air bilasan. Pindahkan, Pindahkan pakaian ke tabung pengaring. pindahkan. Atur waktu pengaringan misal 5 menit. Terus diatur waktunya. Atur waktu Ini Nyalakan mesin pengering. nyalakan mesin pengiring. Tunggu hingga pakaian kering. Matikan mesin, ambil pakaian dan jemur. Perawannya ke sana. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Urutannya benar tadi? Kalau langkah-langkahnya salah, maka hasilnya juga salah. Sedangkan arti dari algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara benar, secara urut. Ya, udah paham sekarang? Jadi semuanya harus urut perintahnya itu benar, maka hasilnya benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih. Ayo, maju. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 kebagian apa? Cara membuat jus buah dengan blender. Yang jadi blendernya Anindya, yang jadi tukang buat jusnya Liva, membuat jus buah. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah dari kelompok 4 membuat jus
buah menggunakan blender. Siapkan buah segar. Oh, Kupas kulit buah dan potong-potong kecil. dikupas, dipotong-potong kecil. Masukkan potongan buah ke dalam blender. Dibuka tutupnya enggak? Blendernya dibuka tutupnya enggak? Bisa masuk nggak kalau nggak dibuka tutupnya? Buka dulu lah. Terus Tambahkan air matang secukupnya. tambahkan air matang. Kucuk. Terus Tambahkan gula atau madu jika diperlukan. tambahkan gulanya, masukkan. Terus Tambahkan es batu jika ingin dingin. ya lagi. Tutup blender dengan rapat. Tutup, ditutup, break. Terus Nyalakan blender dan haluskan selama 30-60 detik. kalau belum dimatikan berarti belum berhenti. Matikan blender setelah jus halus. Nah terus Tuang jus ke dalam gelas. disuntak, dituang. Ya, Sajikan jus buah. jadilah jus buah. Nah, inilah hasil presentasi dan simulasi dari kelompok 4. Sudah benar algoritmanya atau langkah-langkahnya? Sudah? Sudah benar kan? Terima kasih untuk kelompok 4. Silahkan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semuanya sudah maju semua. Jadi, anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkahnya atau algoritma kegiatan sehari-hari, contohnya membuat apa tadi itu? Jus buah, mencuci baju dengan mesin cuci, memasak nasi dengan magicom, kemudian membuat telur mata sapi. Sudah paham urutannya? Sudah bisa langkah-langkah yang urut yang benar? Sudah paham? Dari kegiatan kalian tadi, menurut kalian ada kesulitan tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah sering melihat atau sudah pernah membuat. Senang tidak dengan kegiatan hari ini? Senang. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam kegiatan kita sehari-hari itu semuanya sudah ada langkah-langkahnya yang sistematis atau algoritma. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat berpikir komputasional. Benar salah hasilnya sesuai dengan benar atau salahnya data yang dimasukkan, ya kan? Tadi kalau datanya salah, maka alatnya bergeraknya juga salah, urutannya salah, hasilnya tidak bagus kan? Tidak benar, ya kan? Nah, jadi anak-anak, untuk tugas di rumah kalian ya adalah cara membuat mie instan. Itu mudah sekali. Besok dikumpulkan ya. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yeay, sampai akhir pelajaran ternyata masih semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti nanti habis ini jam PJOK dengan Pak Dias Gunawan. Nah, sekarang silakan disimpan. Ya, itu disimpan. Kita akan ganti pelajaran. Sampai jumpa kembali besok ya di jam yang sama dari pagi.